Baik anak-anak, Ibu mulai pembelajaran hari ini ya. Apakah PPT Ibu sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Baik, Ibu buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Siang, Ibu. Ibu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa Ibu pimpin ya. Doa mulai. Doa cukup. Baik, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak berangkat hari ini? Berangkat semua, Ibu. Alhamdulillah berangkat semua ya. Baik, pada pembelajaran hari ini Ibu akan melanjutkan materi mengenai kombinatorik. Nah, minggu lalu kita sudah belajar apa anak-anak? Faktorial, Ibu. Faktorial. Ya, faktorial. Nah, nanti ini faktorial akan menjadi dasar kita untuk belajar kombinatorika ini, utamanya di permutasi dan kombinasi. Sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran eh, materi hari ini adalah peserta didik dapat menentukan banyaknya susunan yang mungkin dari suatu kejadian dengan menggunakan rumus permutasi secara tepat dan terstruktur berdasarkan konsep permutasi. Kedua, peserta didik dapat menentukan banyaknya cara memilih objek dari suatu himpunan dengan menggunakan rumus kombinasi secara tepat dan terstruktur berdasarkan konsep kombinasi. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan permutasi dan kombinasi secara tepat dan terstruktur. Nah, kita mengulas terlebih dahulu ya, kita mengingat lagi materi minggu lalu, yaitu tentang faktorial. Faktorial adalah hasil kali semua bilangan bulat positif dari 1 sampai N. Nah, contohnya ada 5 faktorial, jadinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau 3 faktorial berarti berapa anak-anak? 3 kali 2 kali 1, Ibu. Oke, berarti masih ingat ya materi minggu kemarin? Masih, Ibu. Oke, nah kita masuk ke materi hari ini yaitu tentang permutasi. Nah, ini gambar apa anak-anak? Nih, Piala. gambar piala, ya betul. Apakah kalian pernah melihat kejuaraan sebuah perlombaan atau kalian pernah menjadi juara sebuah perlombaan atau tidak? Pernah, Ibu. Pernah. Oh ya, juara berapa anak-anak? Juara 1. Juara satu. Juara satu apa, Mbak? Oh, Mbak OSN, Ibu. Wih, SN Matematika. Ya. Ya. Terus Mbak Tia juara apa Mbak Tia? Juara lomba cerdas cermat, Ibu. Wah, juara berapa Mbak Tia? Juara 2, Ibu. Wih, juara dua. Mbak Davina? Lomba makan kerupuk, Bu. Bentar, maaf ya, ini ada iklan lewat. Gimana? Lomba makan kerupuk, Bu. Lomba makan kerupuk. Juara berapa Ya, Mbak? juara 1, Ibu. Wih, juara satu. Nah, kira-kira ketika Ibu mau memindahkan kalian yang juara satu ke juara dua, apakah kalian mau? Tidak, Ibu. Ya. Tidak, Ibu. Nah, berarti apakah urutan juara di sebuah perlombaan, juara satu, dua, tiga itu apakah penting? Penting, Penting. Ibu. Nah, kira-kira kenapa urutan itu penting? Ada yang bisa menjawab? Karena, saya, Ibu. Ya, boleh, Mbak. Karena urutan pemenang itu berpengaruh. Juara 1, juara 2, dan juara 3 itu memiliki posisi yang berbeda. Sehingga jika urutannya berubah, maka hasilnya juga berbeda. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Tia. Jawabannya sudah tepat ya. Jadi, nilainya itu juara satu, dua, tiga itu pasti berbeda ya. Jadi, urutan dalam kejuaraan itu pasti penting. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara menentukan banyak kemungkinan susunan dari pemenang suatu perlombaan atau sebuah hal yang membutuhkan urutan gitu ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang
permutasi ini. Nah, permutasi secara umum itu adalah penyusunan objek berbeda dengan memperhatikan urutan. Jadi di sini kuncinya adalah memperhatikan urutan. Yang harus di highlight adalah memperhatikan urutannya. Nah, sebenarnya permutasi ini ada beberapa macam, tapi di sini Ibu akan menjelaskan satu macam saja tentang permutasi R unsur dari N unsur. Nah, untuk rumusnya itu adalah permutasi R dari N sama dengan N faktorial dibagi N kurangi R faktorial. Dengan N-nya adalah banyak seluruh objek dan R adalah banyak objek yang disusun atau dipilih. Untuk rumus ini apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Oke, Ibu lanjut ke contoh soalnya. Contohnya, dari 8 orang akan dipilih 3 orang untuk menjadi juara 1, 2, dan 3 dalam sebuah perlombaan Olimpiade Matematika. Nah, berapa banyak cara pemilihan juara 1, 2, dan 3? Karena ini adalah pemilihan juara ya, yang pastinya membutuhkan urutan. Perhatikan urutannya, jadi kita akan menggunakan rumus permutasi. Di sini diketahui N-nya adalah 8 orang, kemudian R-nya adalah 3, karena mau memilih juara 1, 2, dan 3. Jadi kita masukkan ke rumusnya, permutasi 3 dari 8 sama dengan 8 faktorial dibagi 8 kurangi 3 faktorial. Kita kurangkan dulu, jadinya 8 faktorial dibagi 5 faktorial. Kita jabarkan, 8 faktorial itu adalah 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Kemudian 5 faktorial kita biarkan, agar kita bisa meringkasnya. Kita bisa mencoret-coretnya ya. Jadi tinggal 8 kali 7 kali 6 itu sama dengan 336. Jadi banyaknya cara memilih juara dalam perlombaan Olimpiade Matematika tersebut adalah 336 cara. Dari contoh ini apakah sudah bisa dipahami anak-anak? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Nah, oke. Ibu lanjut ke materi kombinasi. Ini gambar apa anak-anak? Donat. Donat. Ya, gambar donat ya. Kira-kira dari 4 donat ini ketika ibu suruh kalian milih 2, kalian mau milih apa aja? Coklat strawberry. Coklat Coklat strawberry, keju. coklat keju, Keju coklat. keju coklat. Oke. Nah, tadi Mbak Hida milihnya coklat keju, Mbak Davina milihnya keju coklat, ya? Betul. Nah, kira-kira Betul, Bu. eh, memilih coklat keju sama keju coklat itu nilainya sama atau tidak? Sama. Sama. Nah, jadi apakah urutan dalam memilih donat itu berpengaruh atau penting? Tidak, Tidak. Ibu. Tidak, tidak seperti perlombaan tadi ya. Kenapa tidak penting? Ada yang bisa menjawab? Saya, Ibu. Silakan, Mbak. Karena kalau donatnya sama, hasil pilihannya juga tetap sama, Ibu. Misal, tadi kan membeli donat coklat dan juga donat keju itu dianggap satu pilihan dengan yang keju dan coklat, walaupun diambilnya coklat dulu atau keju dulu. Jadi yang dilihat itu pilihannya bukan urutannya, Ibu. Oke, di sini yang dilihat adalah pilihannya ya, mau coklat keju atau coklat strawberry itu pilihannya, bukan urutan kita mengambilnya. Kemudian tadi ada beberapa pilihan donat yang berbeda ya. Nah, untuk mencari berapa pilihan donat yang berbeda, itu kita bisa menggunakan kombinasi. Kombinasi itu secara umum adalah pemilihan objek tanpa memperhatikan urutan. Jadi di sini yang di highlight itu adalah tanpa memperhatikan urutan. Kalau permutasi tadi adalah memperhatikan urutannya. Nah, untuk rumus dari kombinasi itu hampir sama dengan rumus permutasi. Bedanya adalah di pembaginya terdapat R faktorial. Jadi kombinasi R dari N itu sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali dengan N kurangi R faktorial. Dengan N-nya adalah seluruh objeknya, kemudian R-nya adalah banyak objek yang disusun atau dipilih, sama seperti tadi. Dari rumus ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum, Ibu. Baik, Bu lanjut ke contoh soalnya. Nah, terdapat 4 donat dengan rasa berbeda, yaitu coklat, keju, stroberi, dan vanila. Budi akan mengambil 2 donat sekaligus. Nah, berapa banyak cara memilih 2 donat tersebut? Nah, itu kita bisa menggunakan rumus kombinasi karena kita tidak memperhatikan urutannya. Kita yang perhatikan adalah
apa yang mau kita ambil gitu. Di sini diketahui N-nya adalah 4, R-nya adalah 2. Kita langsung masukkan ke rumus tadi, kombinasi 2 dari 4 adalah 4 faktorial dibagi 2 faktorial, dikali dengan 4 kurangi 2 faktorial. Kita kurangkan dulu, jadinya 4 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial. Kita jabarkan, jadinya 4 kali 3 kali 2 faktorial, dibagi dengan 2 kali 1 kali 2 faktorial. Kita bisa coret-coret ini, jadinya 4 kali 3, 12, dibagi 2 sama dengan 6. Jadinya banyak cara memilih dua donat. Dari 4 donat tersebut adalah ada 6 cara. Dari contoh ini apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa, Ibu. Baik, untuk menguji pemahaman anak-anak semua, Ibu akan em, Ibu ada sebuah soal, tapi ini ada di sebuah game. Ibu akan log sebentar. Baik, anak-anak ini adalah gamenya. Silahkan bisa diperhatikan. Nanti Ibu tunjuk satu-satu untuk menjawab ya. Baik, Ibu. Terlihat kan? Terlihat Ibu. Sudah. Ye. Dari Mbak Hida dulu. Iya, Ibu. Yang atas. Jawabannya A, Ibu. Ah, oke. Mbak Tia, jawabannya apa Mbak Tia? Yang A, yang A. Jawabannya yang A. Aduh, salah Mbak Tia. Oke, nanti coba lagi. Ini jawabannya apa Mbak Davina? B, Bu. B. Aduh, masih salah. Aduh, ya waktunya habis. Kita mulai ulang ya. Start again. Coba sekarang diperhatikan lagi. Nah, rumus permutasi apa Mbak Tia? Yang A. Oke, betul. Tepuk tangan, Mbaknya. Pemilihan objek memperhatikan urutan. Yang mana Mbak Ida? Yang permutasi, Ibu. Oke, betul. Ini yang mana Mbak Davina? Yang A, Bu. Oke, yang A, betul. Ini apa Mbak Tia? Yang A. Oke, betul. Ini apa Mbak Ida? Permutasi 3 dari 2 itu 6, Ibu. Hmm, betul. Lanjut. Mbak Davina, kombinasi 2 dari 3. Yang A, Bu. Tiga. Oke, betul. Mbak Tia, rumus kombinasi yang mana? Yang B, Bu. Ya, betul sekali. Lanjut. Pemilihan objek tanpa memperhatikan urutan apa Mbak Davina? Yang B, Bu. Kombinasi. Oke, betul. Nah, 4 faktorial apa Mbak Ida? 4 faktorial A, Ibu. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, betul. Terakhir Mbak Sepia. Yang A, Bu. Ya, betul sekali. Oke, bisa mengerjakan semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Dalam waktu 2 menit ya, sangat cepat sekali. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Pakai ini, pakai reaction, pakai reaction. Berarti anak-anak sudah paham semuanya ya terkait materi hari ini. Nah, untuk kesimpulan materi hari ini, tadi kita sudah belajar tentang permutasi dan kombinasi ya. Apakah PPT Ibu sudah terlihat kembali? Sudah, Ibu. Oh, sudah. Oke. Jadi tadi permutasi adalah eh, penyusunan objek berbeda dengan memperhatikan urutannya ya. Yang memperhatikan urutan. Kalau kombinasi yang tanpa memperhatikan urutannya, begitu. Untuk rumusnya cukup berbeda sedikit saja di bagian pembaginya. Kalau permutasi tidak ada R faktorialnya, kalau kombinasi ada R faktorialnya pembaginya. Apakah pembelajaran hari ini cukup menyenangkan anak-anak? Sangat menyenangkan, Ibu. Oke, keren. Nah, apakah materi hari ini bisa mudah dipahami? Mudah dipahami, Ibu. Alhamdulillah. Oke, kita sudah di penghujung
pembelajarannya, Ibu ada tugas kelompok ini. Silakan eh, kalian berkelompok mengerjakan buku paket halaman 155 nomor 1 sampai 5. Silakan bisa minggu depan untuk dikumpulkan ya. Siap, Ibu. Siap, Oke. Ibu. Di sini Ibu ada motivasi sedikit kata-kata sedikit. Mutasi itu mengajarkanmu bahwa urutan itu penting. Artinya setiap langkah kecil yang kamu ambil akan membentuk jalan yang berbeda. Nah, sementara kombinasi itu mengajarkan bahwa dari setiap langkah yang kamu pilih akan selalu ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil, begitu ya. Nah, eh, Ibu rasa cukup materi hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Sebelum Ibu tutup, apakah ada pertanyaan dari anak-anak? Belum, Ibu. Oke, Belum, semoga Ibu. Oke, semoga materi hari ini bisa dipahami dengan baik. Sebelum Ibu tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin, berdoa, mulai. Doa cukup. Terima kasih atas partisipasinya anak-anak. Terima kasih atas semangatnya hari ini. Semoga materi hari ini bisa dipahami dengan baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama.